Selamat siang Bu Arti, kami dari kelompok 7. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan panjang evolusi aksara Latin dan alfabet yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, ternyata alfabet ini memiliki sejarah ribuan tahun yang terdiri dari peradaban Mesir, Italia, Yunani, Levan, bahkan Eropa dan dunia lain modern. Kita akan melihat bagaimana sejarah terbentuknya huruf-huruf seperti A, B, C, atau J, dan W terbentuk, mengalami transformasi dan akhirnya digunakan dalam sistem penulisan global sekarang. Perjalanan awal kita dimulai di Mesir kuno. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, Mesir itu mengembangkan sistem penulisan hieroglif dengan kombinasi antara gambar, simbol fonetik, dan penanda kategori. Nah, jadi zaman dahulu itu manusia itu berkomunikasi itu dengan cara menggambar di dinding-dinding gua. Jadi misalnya kalau dia mau ngomong, kalau dia habis menangkap itu dia gambar tombak, terus yang ada ikannya gitu di dinding-dinding gua. Nah, yang menariknya lagi ini, hieroglif ini tidak hanya tentang gambar, tetapi juga sudah menggunakan prinsip akrofoni, yaitu bunyi huruf yang diambil dari bunyi awal kata. Jadi contohnya kalau batu diambilnya itu huruf depannya yaitu B, pedang yang diambil P-nya. Ya, meskipun aksara Latin ini nantinya tidak menyalin bentuk hieroglif, konsep fonetik dari Mesir ini menjadi fondasi penting bagi masyarakat di Levan yang kelak mengembangkan aksara Proto-Sinai dan Venesia. Ketika masyarakat Semitik di wilayah Sinai dan Levan berinteraksi dengan Mesir, mereka mengambil prinsip fonetik hieroglif dan menyederhanakannya menjadi simbol-simbol akrofonis. Inilah aksara Proto-Sinai sekitar tahun 1500 sampai 1800 sebelum Masehi. Aksara ini kemudian berkembang menjadi aksara Venesia alfabet konsonantal yang sangat praktis, terdiri hanya dari sekitar 22 huruf. Efisiensi dan keterbacaan alfabet Venesia ini membuatnya sangat mudah dipahami, mudah diajarkan, mudah ditiru, dan mudah dibawa oleh para pedagang Venesia. Sehingga melalui jaringan perdagangan maritim mereka, alfabet Venesia ini menyebar ke seluruh Mediterania dan mempengaruhi banyak budaya, termasuk budaya Yunani. Bangsa Yunani mengadopsi alfabet Venesia sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Namun, mereka melakukan inovasi besar-besaran, yaitu dengan menambahkan huruf vokal. Beberapa huruf Venesia yang tidak sesuai dengan fonologi Yunani diubah menjadi simbol vokal seperti A, E, I, dan O. Ini adalah revolusi besar dalam sejarah penulisan. Untuk pertama kalinya, dunia memiliki sistem penulisan alfabetik penuh yang tidak hanya menulis konsonan, tetapi juga vokal. Inovasi ini memungkinkan pencatatan puisi, filsafat, dan ilmu pengetahuan secara lebih akurat. Lalu dari Yunani, alfabet menyebar ke Italia. Masyarakat Etruria yang hidup sebelum Romawi berkuasa mengadopsi alfabet Yunani dan memodifikasinya untuk bahasa mereka sendiri. Nah, inilah fase Proto-Latin. Jadi bangsa Etruria tadi yang telah mengadopsi alfabet dari Yunani itu melakukan beberapa perubahan penting. Yang pertama itu dia mengubah penulisan menjadi kiri ke kanan. Jadi sebelumnya itu kita membaca tulisan itu dari kanan ke kiri, lalu dibalik menjadi kiri ke kanan. Lalu mereka juga menyesuaikan bunyi huruf sesuai fonologi mereka. Jadi fonologi itu artinya itu ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Jadi setiap negara, setiap bangsa itu memiliki fonologi bahasa yang berbeda-beda. Lalu mereka juga mengubah huruf gamma menjadi bentuk C yang digunakan untuk bunyi K, jadi kama.
Lalu dari sinilah muncul urutan huruf yang kita kenal seperti A, B, lalu C. Lalu ketika bangsa Romawi bangkit, mereka itu mewarisi sistem tulisan Etruria tadi dan disempurnakan lagi menjadi alfabet Latin klasik dengan jumlah 23 huruf pada masa Romawi. Lalu pada masa Romawi tadi, jumlah huruf tidak sebanyak sekarang. Ada beberapa huruf yang fungsinya itu ganda, contohnya seperti I. Itu jika dia berposisi sebagai konsonan, dia akan dibaca menjadi J. Contohnya adalah Julius Caesar. Jadi dulu itu tulisannya Julius Caesar. Lalu yang kedua itu kalau I berfungsi sebagai vokal, dia akan dibaca ya seperti I biasa. Lalu V itu juga punya fungsi ganda. Yang pertama jika V sebagai konsonan, dia akan dibaca menjadi W. Jadi kalau V-nya dibaca menjadi vokal, dia akan berfungsi sebagai U. Lalu pada huruf kapital Romawi yang dipahat indah pada batu, itu sangat berpengaruh pada estetika tipografi modern. Nah, tapi karena dalam sehari-hari mereka itu menulisnya itu lebih sulit kalau menggunakan alfabet tersebut, maka mereka menggunakan huruf kecil. Mereka menciptakan huruf kecil agar lebih cepat dalam menulis. Nah, lalu setelah tadi kekaisaran Romawi Barat runtuh, baru muncul lagi variasi tulisan di berbagai daerah Eropa. Nah, untuk menata kembali sistem penulisan, Charles Magne pada abad ke-8 memerintahkan penyederhanaan dan standarisasi tulisan. Nah, para penulis biara mengembangkan Carolingian minuscule, huruf kecil yang lebih bulat. Jadi agar mereka lebih mudah dalam menulis alfabet dalam sehari-hari, mereka menciptakan huruf kecil yang mudah dibaca dan sistematis. Nah, inilah cikal bakal huruf kecil sendiri. Seiring berkembangnya fonologi bahasa Eropa, 3 huruf tambahan diperlukan. Yang pertama, J muncul dari variasi huruf I, digunakan sebagai konsonan. Yang kedua, ada U dipisahkan dari huruf V untuk mewakili bunyi lokal U. Yang ketiga, ada huruf W muncul dari penggandaan huruf V untuk mewakili bunyi W, terutama dalam bahasa Jermanik dan Inggris. Penambahan huruf-huruf ini berlangsung bertahap dari abad ke-14 hingga ke-17 dan baru distandarisasi pada era percetakan. Aksara Latin menjadi sistem penulisan global terutama karena ekspansi kolonial Eropa, penyebaran agama Kristen, dominasi literatur ilmiah Eropa, penyebaran teknologi percetakan, dan akhirnya komputer serta perangkat digital modern. Hari ini, alfabet Latin digunakan oleh lebih dari 70% populasi dunia, baik sebagai alfabet utama maupun sebagai alfabet standar dalam sains, teknologi, dan komunikasi global. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dari hieroglif Mesir hingga huruf-huruf yang kami gunakan atau ketik di ponsel kami sehari-hari, aksara Latin merupakan hasil dari ribuan tahun inovasi, Migrasi budaya dan adaptasi teknologi. Evolusi aksara memperlihatkan kita bahwa tulisan dan bahasa tidak hanya sebagai simbol komunikasi, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan manusia dan peradaban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Subscribe, pencet tombol loncengnya. Nah, lalu dari Yunani, alfabet itu menyebar ke Italia. Masyarakat Etruria yang hidup sebelum Romawi berkuasa, mereka mengadopsi alfabet Yunani lalu memodifikasinya untuk bahasa mereka sendiri. Nah, fase ini tuh disebut fase Proto-Latin. Jadi, bangsa Etruria itu melakukan beberapa perubahan penting. Yang pertama itu, yang sebelumnya cara membacanya dari kanan ke kiri, mereka mengubah arah penulisannya menjadi kiri ke kanan. Lalu menyesuaikan bunyi huruf sesuai fonologi mereka. Jadi
fonologi sendiri itu artinya adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Jadi setiap bangsa itu memiliki fonologi yang berbeda-beda. Lalu mereka juga mengubah huruf gamma menjadi bentuk C. Nah, dari sinilah muncul urutan huruf yang kita kenal, A, B, dan C. Loh, jancuk, ini kok harus diganti kok ya ini anjing? Terus digeser anjing, ini kan yang pertama. Ambek Vicky. Nah, lalu ketika bangsa Romawi bangkit, mereka itu mewarisi sistem tulisan Etruria dan menyempurnakannya menjadi alfabet Latin klasik menjadi 23 huruf pada masa Romawi. Nah, pada masa Romawi itu huruf itu tidak sebanyak yang sekarang. Jadi misalnya huruf I itu punya fungsi ganda. Jadi dia punya dua fungsi. Yang pertama itu jika I berupa konsonan. Nah, lalu ketika bangsa Romawi bangkit, mereka itu mewarisi sistem tulisan Etruria tadi. Lalu mereka juga menyempurnakannya lagi menjadi alfabet Latin klasik dengan jumlah 23 huruf pada masa Romawi. Nah, pada masa Romawi tadi jumlah huruf itu tidak sebanyak sekarang. Jadi ada beberapa huruf itu yang punya fungsi ganda, contohnya I dan V. Nah, I pada zaman itu jika berada di konsonan, dia akan berubah fungsinya menjadi J. Lalu jika dia sebagai vokal, dia akan berfungsi sebagai I. Lalu jika V jika berupa konsonan, dia akan menjadi W, dan kalau menjadi vokal, dia akan menjadi U. Nah, huruf kapital Romawi itu yang dipahat dengan indah pada batu itu sangat berpengaruh pada estetika tipografi modern. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka menulis dengan gaya yang lebih cepat. Perjalanan kita Perjalanan kita dimulai di Mesir kuno. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, Mesir mengembangkan sistem penulisan hieroglif dengan kombinasi antara gambar, simbol fonetik, dan penanda kategori. Jadi, orang zaman dahulu itu berkomunikasinya itu dengan cara menggambar di dinding-dinding gua. Jadi, hieroglif ini juga tidak hanya tentang gambar, tetapi juga sudah menggunakan prinsip akrofoni, yaitu bunyi huruf yang diambil dari bunyi awal kata. Meskipun aksara Latin nantinya tidak menyalin bentuk hieroglif, aku tak tambah apa lagi ya sih? Perjalanan kita dimulai di Mesir kuno. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, Mesir mengembangkan sistem penulisan hieroglif dengan kombinasi antara gambar, simbol fonetik, dan penanda kategori. Kayak pikir loh. Bos Irfan. Lah ngapain? DTS saja. Ya DTS, tapi kan perjalanan kita dimulai di Mesir kuno. Oh, senang sih ketika di Nah, lalu dari Yunani, alfabet itu menyebar ke Italia. Nah, lalu dari Yunani, alfabet itu menyebar ke Italia. Menjadi kiri ke kanan, kan sebelumnya dari kanan ke kiri diubah menjadi kiri dan ke kanan. Lalu menyesuaikan bunyi huruf sesuai fonologi mereka. Jadi bunyinya itu aksaranya, alfabetnya tetap sama, tapi bunyinya disesuaikan sama bahasa mereka. Lalu yang mengadopsi alfabet Venesia sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Namun, mereka melakukan inovasi besar,
yaitu dengan menambahkan huruf vokal beberapa huruf Venesia yang tidak sesuai dengan filologi Yunani, diubah menjadi simbol vokal seperti A, E, I, O. Ini adalah revolusi besar dalam sejarah penulisan dunia. Untuk pertama kalinya, ini loh, titik